Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman Aktiva dengan NIM 20231042 dari program studi Bisnis Digital Agama Islam kelas G. Pada kali ini, saya akan membawakan video tentang Islam Rahmatan Lil Alamin. Hai, pernah nggak sih kamu dengar kata-kata Islam itu Rahmatan Lil Alamin, tapi kamu mikir, maksudnya apaan sih? Emang iya Islam tuh kasih sayang? Bukannya banyak yang marah-marah ya? Dan banyak Islam yang galak-galak ya? Oh, tenang. Kali ini kita bahas tuntas dan santai apa itu Islam sebagai rahmatan lil alamin dan kenapa bukan cuma sekedar slogan, tapi itu adalah gaya hidup. Pertama, yuk kita bedah kalimatnya. Rahmatan lil alamin itu dari bahasa Arab. Rahmah yang berarti kasih sayang, belas kasih, al-alamin yang berarti semua makhluk ciptaan Tuhan, mau itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, bahkan benda mati. Jadi, arti lengkapnya, Islam itu hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dasarnya dari mana? Dari Al-Quran dong. Quran suci Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang berarti kami tidak mengutus engkau, yaitu Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, jadi tugas utama Rasulullah itu bukan buat marah-marahin orang, tapi justru buat nyebarin kasih sayang ke semua makhluk tanpa batas agama, ras, bahkan spesies. Nah, ini yang kadang dilupain. Islam tuh bukan cuma buat muslim. Islam itu untuk semua. Contoh rahmat universal dari Islam yaitu yang pertama, ke sesama manusia. Nah, Islam itu ngajarin tolong-menolong, empati, dan keadilan. Islam melarang keras menyakiti, membuli, atau menindas orang lain. Islam memberikan hak untuk non-muslim, minoritas, bahkan musuh pun harus diperlakukan adil. Yang kedua adalah ke hewan. Nah, Nabi pernah bilang kalau membunuh hewan tanpa alasan itu dosa besar. Bahkan ada kisah waktu itu ada wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing, dan ada seorang pelacur masuk surga karena memberikan seekor anjing minuman. Nah, yang ketiga ke alam dan lingkungan. Islam melarang kita untuk merusak alam dan jangan membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Nah, ini ada surahnya di Quran Suci Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya, Islam menganjurkan kita untuk mendaur ulang, tanam pohon, hemat air. Nah, itu semua bagian dari ibadah dalam Islam. Bayangin kalau semua orang Islam mengikuti ini beneran. Dunia pasti damai, hijau, bersih, dan manusiawi. Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma pendiri agama, tapi beliau adalah ikon kasih sayang sejati. Nah, beberapa bukti nyata kalau Nabi adalah seorang penyayang. Yang pertama adalah Nabi pemaaf. Waktu Fathu Makkah, padahal beliau bisa balas dendam ke orang-orang Quraisy, malah beliau memaafkan mereka semua. Beliau juga orang yang sayang kepada anak-anak. Kalau ada anak kecil menangis, beliau langsung peka. Beliau juga hormat kepada perempuan. Di zaman di mana perempuan dianggap rendah, Nabi malah bilang, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Nabi juga adil kepada orang non-muslim. Di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani, bikin piagam Madinah buat jamin perdamaian. Ini bukan cerita dongeng, ini real, dan itu yang bikin Islam dikenal di awal-awal sebagai agama yang bikin adem. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting nih. Kenapa konsep Islam sebagai rahmat harus banget diangkat sekarang? Tentu ini sangat penting karena di zaman sekarang banyak yang salah paham. Banyak yang ngira kalau Islam itu keras, Islam itu
tempatnya untuk orang anarkis dan terlalu berbahaya. Nah, ada juga sebagian umat Islam yang lebih sibuk judging, bukan ngajak dengan kasih. Media sosial penuh debat, hujatan, dan saling nyalahin. Padahal yang Nabi contohkan lemah lembut, sabar, dan solutif. Kita harus jadi generasi muslim yang baik, yang balik ke esensi, kasih sayang sama. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita jadi rahmat buat sekitar? Nah, ada beberapa cara untuk membuat kita menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Bahkan bisa kita lakukan ke kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, ramah kepada siapapun tanpa lihat agama, ras, status. Sering bantu orang walaupun hal-hal kecil, gak ikut nyebar hoaks atau kebencian, sayang binatang, dan gak menyiksanya. Menjaga alam, misalnya buang sampah di tempatnya dan menanam pohon. Jujur dalam jual beli, kerja, ataupun tugas. Nah, kalau dakwah, sampaikan dengan sopan dan lembut. Ingat ya, cara kita bertindak itu jadi citra Islam di mata dunia. Jadi, ayo tunjukkan kalau Islam itu bukan cuman benar, tapi juga indah. Sekian penyampaian mungkin dari saya tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.